Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1242, Menyempurnakan Fudo. Catatan, 2 bab tambahan dipersembahkan oleh Patreon, 1 sasaran mingguan plus 1 sasaran bulanan. Serangga spiritual ini benar-benar membuka mata saya, tapi maaf, saya tidak bermaksud memelihara serangga spiritual lainnya lagi. Liu Ming tersenyum tipis dan mengembalikan slip giok tulang putih kepada Penatuagu. Penatuagu sangat kecewa dan sedikit tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Ras Qingling bukanlah klan yang terkenal, dan bahkan bisa dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan suku berukuran sedang pada umumnya. Selain pandai memelihara serangga aneh ini, tidak ada hal lain yang perlu disebutkan. Meskipun ada beberapa serangga spiritual dalam klan yang tidak tercantum dalam daftar ini, sebagian besar serangga spiritual tersebut adalah benda unik. Mereka terlalu berharga untuk diperdagangkan. Tuan tidak perlu kecewa. Bukan tidak mungkin untuk menukar pil api merah. Liu Ming berkata dengan santai. Beritahu saya, hati Penatuagu tergerak. Karena klanmu pandai membiakkan serangga, kamu seharusnya memiliki banyak wawasan unik dalam memelihara kalajengking spiritual. Jika kamu bisa menukarnya dengan ini, aku bisa menyerahkan pil api merah itu. Liu Ming berkata dengan ringan. Dia masih cukup khawatir dengan situasi Xie saat ini, dan Xie akan menghadapi masalah untuk maju ke alam surgawi. Jika dia bisa mendapatkan 1 atau 2 seni mistik pendukung dari ras Qingling, mungkin dia bisa membantu Xie untuk maju. Liu ingin menukar teknik pembiakan serangga kita. Sang Patriark berkata dengan suara yang dalam setelah mendengarnya. Itu hanyalah metode membina kalajengking spiritual. Saya tidak tertarik dengan sisanya. Liu Ming mengingatkan, menekankan kata, kalajengking. Ketika Sang Patriark mendengar itu, wajahnya menjadi tidak yakin. Pembiakan serangga dapat dikatakan sebagai dasar bagi ras Qingling untuk mendapatkan pijakan di benua liar yang liar, jadi tentu saja itu adalah hal yang paling penting dalam klan. Tapi pil api merah juga sangat langka. Dengan obat mujarab ini, ras Qingling mungkin memiliki satu lagi kultivator tingkat surgawi, yang akan membawa manfaat tak terukur bagi perkembangan seluruh ras Qingling di masa depan. Memikirkan hal ini, Sang Patriark melirik ke arah Penatuagu yang kebetulan melihat dengan penuh harap. Permintaan Liu, saya bisa menyetujuinya. Tetapi Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah mengajarkan teknik ini kepada siapapun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Sang Patriark berkata dengan tekad terhadap Liu Ming. Liu Ming mengangguk setelah mendengar ini. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal ini. Dia tidak berniat mengajar yang lain, jadi dia segera bersumpah sesuai dengan metode yang diberitahukan oleh Sang Patriark. Melihat Liu Ming bersumpah tanpa ragu-ragu, Sang Patriark tampak lega. Setelah melirik ke arah Penatuagu yang bersemangat, dia mengeluarkan slip tulang giok kosong, meletakkannya di dahinya dan mulai merekam. Setelah 1/4 jam, dia menyerahkan slip giok itu kepada Liu Ming. Liu Ming memeriksanya dengan kasar, mengangguk, dan menyerahkan kotak berisi pil api merah kepada Sang Patriark. Setelah mencapai kesepakatan lainnya, semua orang merasa puas. Sikap Penatuagu dan Bapak Bangsa juga menjadi sangat sopan. Mereka akan memperlakukan mereka sebagai teman abadi klan. Selanjutnya, beberapa orang mengobrol sebentar, lalu Liu Ming dan Lan Si bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Segera, mereka terbang keluar dari lembah tempat Qingling Rache berada. Tidak lama kemudian, mereka muncul di tepi pegunungan penjara hitam. Setelah Lan Si mengaktifkan senjata ajaib terbang berbentuk daun biru, mereka terbang ke arah kota Luo. Selamat kepada Tuan Liu atas perjalanannya yang bermanfaat. Anda bahkan memperoleh teknik pembiakan serangga dari ras Qingling. Anda harus tahu bahwa teknik ini adalah rahasia mereka. Saint King Bloodsmear secara pribadi mengunjunginya saat itu dan menjanjikan banyak manfaat, tapi dia juga gagal membuat Gu Xian melepaskannya. Lan Si berkata dengan iri. Saya juga harus berterima kasih kepada Perilan. Kalau tidak, meskipun saya menghabiskan 10 tahun lagi, saya pasti tidak akan dapat menemukan tempat ini. Liu Ming sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan kerangka ulat sutera. Liu sopan. Ini hanya masalah mengangkat 1 jari. Lan Si berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Perilan, untuk jangka waktu berikutnya, aku mungkin harus berlatih dalam pengasingan. Penyempurnaan pil hanya dapat dihentikan sementara.
Liu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata pada Lan Si. Latihan mandiri Liu itu penting, saya mengerti. Lan Si terkejut mendengarnya, lalu dia memaksakan senyum dan berkata. Liu Ming sekarang berada pada tahap sempurna Real Pellet State, jadi implikasinya jelas bahwa dia akan mundur untuk mencoba menerobos ke Celestial State. Jika dia benar-benar maju ke Celestial State, kerja sama dengan Blue Wood Rache mungkin akan berakhir. Meskipun pil pemurnian bisa menghasilkan beberapa batu roh untuk Liu Ming, jika dia mencapai tingkat surgawi, batu roh ini dapat dibuang. Selanjutnya, mereka membicarakan kekhawatiran mereka sendiri dan perlahan-lahan terdiam. Tidak ada yang terjadi sepanjang jalan. Setelah sebulan terbang, mereka kembali ke kota Luo dengan selamat. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Liu Ming kembali ke rumah gua Little Huan Courtyard. Saat Liu Ming menyelidiki dengan pikiran surgawi, dia melihat bahwa ruang rahasia tempat Qian Rupin berada tertutup rapat. Dia masih harus mengkonsolidasikan budidayanya. Dia baru saja menembus periode kristalisasi, jadi dia memang perlu mundur untuk jangka waktu tertentu. Liu Ming tidak mengganggunya. Setelah memeriksa pesona rumah gua, dia kembali ke ruang rahasianya. Meskipun dia telah mengumpulkan semua kondisi untuk menyempurnakan Fudo penyerap jiwa sekarang, serangga peniru pikiran belum sepenuhnya memulihkan vitalitasnya setelah kembali, jadi waktu untuk menyempurnakan Fudo hanya dapat ditunda selama beberapa hari. Setelah dia memberikan makanan spiritual lainnya kepada serangga peniru pikiran, dia duduk bersila dan membaca slip giok pemeliharaan serangga yang diberikan oleh sang patriark. Karena Lan Si bersamanya, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Divine Dose milik Liu Ming dengan cepat terbenam dalam slip batu giok. Butuh waktu sekitar 3 jam sebelum dia membuka matanya lagi. Ternyata banyak sekali cara memelihara serangga. Benar-benar tak terbayangkan, matanya berkedip, dan dia bergumam. Metode pemeliharaan serangga yang tercatat pada slip giok sangat rincin. Untuk kalajengking spiritual dengan atribut berbeda, kebiasaan hidup, tabu, dan metode budidaya tingkat lanjut mereka dicatat secara rincin berdasarkan kategori. Menurut kategori pada slip giok, Bone Scorpion seharusnya termasuk dalam jenis kalajengking hantu dengan atribut Yin, tetapi CR telah mengalami banyak mutasi dan bahkan melahap telur si Chen, jadi dia tidak dapat lagi diklasifikasikan menurut yang biasa, kalajengking rohani. Namun, Liu Ming masih menemukan 1 atau 2 metode di atas yang mungkin dapat membantu kemajuan Xie. Namun, kedua metode ini saat ini sulit untuk dicapai dan memerlukan sejumlah peluang. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia merasa sedikit menyesal menukarnya dengan pil api merah yang berharga. Namun, dia mendapatkan sesuatu dari slip giok ini. Liu Ming melepas labu hijau dari pinggangnya, memeriksanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Labu konversi Yin ini sebenarnya terbuat dari kayu Raja Hantu. Dia juga pernah mendengar tentang kayu Raja Hantu, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 kayu Yin kuno. Bagi mereka yang mempraktikkan teknik atribut Yin, itu sangat bermanfaat baik dalam hal penempaan maupun pelatihan. Namun, karena Yin Qi yang terkandung di dalam kayu Raja Hantu terlalu murni, kecuali fisik spiritual khusus yang dikabarkan, jika pembudidaya lain secara langsung menggunakan kayu Raja Hantu untuk berlatih teknik hantu, meskipun budidaya mereka akan meningkat cukup cepat, namun akan mudah rusak, vitalitas mereka dan bahkan mempengaruhi temperamen mereka. Liu Ming diam-diam menduga bahwa CR sedikit kesal akhir-akhir ini mungkin karena alasan ini. Dia harus lebih mengingatkannya di masa depan. Untuk waktu berikutnya, dia tinggal di balik pintu tertutup di rumah gua, mempelajari proses penyempurnaan Fudo penyerap jiwa berulang kali. Setelah setengah bulan penyembuhan, serangga tiruan pikiran itu akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Liu Ming segera mulai menyempurnakan Fudo penyerap jiwa. Berbicara tentang pemurnian Fudo, proses umumnya tidak jauh berbeda dengan pemurnian ramuan. Liu Ming pertama kali memasang pesona kecil di seluruh ruangan untuk mengisolasi pikiran surgawi. Saat menyempurnakan Fudo, dia membutuhkan lingkungan yang benar-benar tenang. Setelah semuanya siap, Liu Ming bermeditasi selama setengah hari untuk menyesuaikan pikirannya ke kondisi yang sangat stabil. Dengan lambaian tangannya, sebuah bejana emas berbentuk guci muncul di hadapannya. Wadah Fudo ini diperlukan untuk memurnikan Fudo. Ada banyak tanda misterius yang terukir di sana. Liu Ming menemukannya di cincin penyimpanan Iron Biskin Zhongyan. Kualitasnya sungguh luar biasa, pasti tidak kalah dengan Liu Shen Cauldron miliknya.
Segera setelah dia melambaikan tangannya lagi, ada lebih dari selusin botol dan toples di sampingnya. Ini adalah berbagai bahan untuk menyempurnakan fudo penyerap jiwa. Setelah menghembuskan napas ringan, Liu Ming mengusap jarinya di pergelangan tangannya, dan segumpal darah perlahan disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Kebanyakan fudo perlu menggunakan darah pemurni sebagai medianya. Hal yang sama juga berlaku untuk Soul Absorb Fudo. Setelah mengisi setengah wadah, Liu Ming menjentikkan pergelangan tangannya untuk menutup lukanya, lalu dia mengatupkan tangannya di depan, membuat gerakan aneh. Pada saat yang sama, dia melantunkan suku kata yang aneh. Tiba-tiba, dia menyalakan lampu hitam ke dalam kapal. Boom! Darah di dalam bejana itu tersulut dengan nyala api yang berdarah. Liu Ming menjadi sangat fokus. Dia melambai dan meluncurkan ulat sutera hitam ke dalam wadah yang terbakar api berdarah. Itu adalah kerangka ulat sutera. Ulat sutera kerangka itu segera mengeluarkan suara mendesis. Tampaknya sangat menyakitkan. Ia membuka mulutnya, ingin mengeluarkan sesuatu. Mata Liu Ming berbinar. Dia segera membungkus kerangka ulat sutera itu dengan cahaya hitam. Tubuh kerangka ulat sutera membeku seolah seluruh tubuhnya terkurung oleh cahaya hitam. Perlahan-lahan tenggelam dalam api darah. Kecepatan suku kata aneh yang dilantunkan Liu Ming tiba-tiba meningkat pesat, dan tangannya terus bergerak, meluncurkan cahaya hitam ke dalam kapal. Api berdarah aslinya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Melihat adegan ini, Liu Ming diam-diam menghela nafas lega. Langkah pertama dalam menyempurnakan fudo akhirnya selesai. Dia menunjuk ke sebuah botol, dan bola berisi cairan putih terbang keluar dan jatuh ke dalam bejana di bawah kendalinya. Berikutnya adalah mayat serangga spiritual berwarna merah. Liu Ming terus menambahkan berbagai bahan ke wadah pemurnian fudo, dan warna darah di wadah tersebut juga terus berubah. Ketika potongan rumput hijau terakhir ditambahkan ke dalam bejana, apinya tiba-tiba padam, dan darah di dalam bejana juga berubah menjadi cairan berwarna ungu tua. Kelihatannya sangat kental. Bab 1243, Laut Tak Berujung. Bagus. Semuanya sama seperti yang tercatat di slip giok. Liu Ming setengah lega. Itu semua karena kemampuan alkimianya, tapi proses berikut ini adalah yang paling penting. Begitu dia mengangkat tangannya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Itu adalah serangga peniru pikiran. Liu Ming bernyanyi dan menepuk keningnya. Suatu zat bening terbang keluar. Kekuatan mentalnya lah yang diasah seiring berjalannya waktu. Itu berubah menjadi sutra tembus pandang di udara, terjalin di sekitar serangga tiruan pikiran, dan membentuk benda seperti gelembung. Dengan lambaian tangannya, serangga tiruan pikiran itu terbungkus dalam gelembung tembus pandang, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam cairan ungu tua di wadah fudo. Wajah Liu Ming berkerut beberapa saat. Begitu kekuatan mentalnya menyentuh cairan ungu di dalam guci fudo, rasa sakit yang luar biasa segera berlalu. Serangga peniru pikiran juga menjerit kesakitan, bergegas ke kiri dan ke kanan dalam kurungan kekuatan mental Liu Ming. Itu membuat Liu Ming merasa lebih sakit. Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Setelah matanya bergerak-gerak beberapa kali, wajahnya perlahan menjadi tenang. Dia terus melantunkan mantra dan mengubah gerak tubuh. Saat gelembung udara yang menutupi serangga tiruan pikiran itu benar-benar tenggelam ke dalam cairan ungu, ada beberapa kotoran lembut. Beberapa gelembung muncul di permukaan cairan ungu. Setelah gelembung pecah, pusaran kecil muncul. Pusat pusarannya adalah serangga tiruan pikiran. Cairan di dalam bejana perlahan mulai menyatu ke dalam tubuh serangga tiruan pikiran, dan serangga tiruan pikiran mengeluarkan semburan suara mendesis yang menyakitkan. Wajah Liu Ming langsung pucat, tapi gerakannya tidak berhenti sama sekali. Ini hanya awal. Beberapa hari kemudian, di ruang tamu rumah gua, Qian Rupin sedang duduk di depan meja bundar dengan ekspresi agak gelisah. Butuh waktu 3 bulan baginya untuk sepenuhnya menstabilkan budidayanya dengan bantuan berbagai ramuan. Tetapi begitu dia keluar, dia menemukan bahwa Liu Ming telah kembali dan mengunci dirinya di ruang rahasianya. Dia juga memasang pesona isolasi yang kuat di sekitarnya. Sudah 40 hari, Qian Rupin sedang bermain dengan jimat komunikasi di tangannya, yang diberikan kepada Qian Rupin oleh Liu Ming sebelum dia mundur untuk menyempurnakan fudo, tetapi dia tidak menjelaskan alasan kemundurannya. Apakah saudara Ming sedang berlatih seni mistik lagi? Qian Rupin diam-diam menebak. Pada saat ini, lampu hijau berkedip di ruang rahasia tempat Liu Ming berada, dan pesona itu tiba-tiba menghilang. Pintu perlahan terbuka dengan suara mencicit,
lalu tawa panjang yang penuh semangat terdengar dari dalam. Dalam sekejap, sosok Liu Ming muncul di aula. Di bahunya tergeletak seekor serangga aneh yang panjangnya sekitar setengah kaki. Itu tampak seperti ulat sutra berwarna gelap. Tubuhnya yang berwarna ungu tua ditutupi lingkaran dengan pola dan bintik-bintik emas pucat. Kepalanya memiliki mata kecil berwarna darah dan tanda tengkorak putih. Saudara Ming. Ah! Qian Rupin berdiri dengan cepat. Ketika dia melihat ulat sutra ungu di bahu Liu Ming, dia panik seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Maaf, aku lupa menyimpannya. Liu Ming melihat pemandangan ini dan tersenyum bodoh. Sambil berbicara, dia meluncurkan simbol dan membacakan beberapa mantra. Ulat sutra ungu itu mendesis pelan dan meringkukkan tubuhnya. Saat berikutnya, itu berubah menjadi awan gas ungu tua dan menyatu dengan kulit Liu Ming. Qian Rupin menghela nafas lega saat ini. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Saudara Ming, apa itu tadi? Itu hanya Fudo yang baru saja saya sempurnakan. Ini memiliki efek khusus pada pikiran kultivator, itulah mengapa Anda merasa tidak nyaman. Liu Ming berkata dengan ringan, tapi diam-diam dia senang. Qian Rupin sekarang adalah seorang kultivator periode kristalisasi, tapi dia masih takut dengan sebagian kecil kekuatan yang dipancarkan oleh Soul Absorb Fudo. Tampaknya kekuatan Fudo penyerap jiwa masih di luar dugaannya. Setelah beberapa hari, di lobi rumah gua Little Huan Courtyard, Liu Ming memberitahu Qian Rupin tentang pengalaman pelatihannya. Tiba-tiba, ekspresi Liu Ming berubah, dan dia menangkap jimat hitam yang terbang dari luar. Setelah melihat kata "Tong" pada jimat itu, dia menempelkan jimat itu di keningnya. Setelah beberapa saat, Liu Ming menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dan tiba-tiba berdiri. Saudara Ming, apa yang membuatmu begitu bahagia? Qian Rupin bertanya dengan tatapan bingung. Saya pernah memposting misi untuk menemukan paus dupa dingin di paviliun Tong San sebelumnya. Saya tidak menyangka akan ada berita hari ini. Saya khawatir saya akan melakukan perjalanan jauh lagi. Liu Ming menjelaskan sambil tersenyum tipis setelah mendengar ini. Saudara Ming, Anda dulu mengizinkan saya tinggal di rumah gua karena kurangnya kultivasi saya. Sekarang saya telah mencapai periode kristalisasi, Anda tidak boleh membiarkan saya tinggal di sini lagi, bukan? Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa paus dupa dingin ini sangat sulit ditangkap. Saya kebetulan mahir dalam arai, jadi mungkin saya bisa membantu Anda. Qian Rupin berkata dengan sedikit harapan. Kalau begitu, kamu bisa ikut denganku. Liu Ming mengangguk setelah berpikir sejenak. Qian Rupin langsung sangat gembira. Setelah bersiap dengan cepat, dia mengikuti Liu Ming keluar dari rumah gua. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah ruangan elegan di paviliun Tongsan. Ruangan elegannya tidak besar, tapi tata letaknya cukup bersih, 3 petani sudah duduk di meja batu melengkung. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berjubah hijau, dan di kedua sisinya ada seorang wanita muda berusia 30-an dengan bekas luka dan seorang pria berotot kekar. Yan Qing dan yang lainnya datang mengunjungi Liu Ming ketika dia pertama kali pindah ke halaman Little Huan. Saat semua orang bertemu, Liu Ming tiba-tiba menunjukkan ekspresi heran. Liu, saya tidak menyangka Andalah yang mengirimkan misi tersebut. Sepertinya kita terikat oleh takdir. Melihat ini, Yan Qing sedikit terkejut, lalu dia bangkit dan menangkupkan tinjunya. Dua lainnya juga tersenyum tipis dan membungkuk. Untuk Qian Rupin yang datang bersama, Yan Qing dan yang lainnya hanya melihat-lihat dan tidak banyak bicara. Karena kita semua adalah kenalan, maka saya tidak akan bersikap terlalu sopan. Berita tentang paus dupa dingin sangat penting bagi saya harap Anda dapat memberi saya kabar baik. Setelah Liu Ming membungkuk kembali, dia berkata dengan ringan. Itu suatu kebetulan. Beberapa hari yang lalu, saya berangkat dari barat kota bersama teman-teman saya ke laut tak berujung untuk melakukan misi. Alhasil, kami tidak sengaja dikejar oleh sekelompok hiu yang menelan langit, lalu kami kabur ke pulau yang dipenuhi kabut putih karena panik. Setelah kami bersembunyi di sana selama beberapa hari, tanpa sengaja kami menemukan seekor paus besar sedang makan. Berkat pengamatan cermat Peri Jing, dia menyadari bahwa kulit binatang ini adalah paus dupa dingin yang dikabarkan. Saya kebetulan sering pergi ke paviliun Tongsan, jadi saya tahu ada misi seperti itu dan bergegas kembali. Setelah Yan Qing melihat teman-temannya, dia berkata perlahan. Oh,
Seberapa jauh pulau itu dari sini? Liu Ming mengangkat alisnya dan bertanya penuh harap. Untuk menghindari hiu yang menelan langit, kami mengambil jalan memutar. Kalau terbang lurus hanya membutuhkan waktu sekitar 8 hari. Yan Qing berkata setelah berpikir. Karena itu masalahnya, aku membutuhkanmu untuk memimpin. Tentu saja misinya hanya untuk membantu saya menemukan lokasi Paus Dupa Dingin. Saya tidak akan mengganggu Anda untuk membantu saya saat itu. Liu Ming merenung sejenak dan berkata dengan ringan. Yan Qing dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Sesaat kemudian, beberapa lampu pelarian membubung ke langit dari pelabuhan di sisi timur kota Luo dan terbang ke arah laut tak berujung. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di laut tak berujung. Air di bawahnya sangat tenang. Kecuali ombak yang sesekali terjadi, hampir tidak ada pergerakan apapun di laut, tetapi ada kabut putih berkabut samar ke segala arah. Meski tidak mempengaruhi garis pandang, hal itu menambahkan sedikit misteri pada laut tak berujung. Terdengar suara siulan saat 5 lampu pelarian dengan warna berbeda terbang melintasi laut. Di lampu pelarian, samar-samar terlihat 3 pria dan 2 wanita. Liu Ming dan yang lainnya lah yang terbang ke sini siang dan malam. Penerbangan terus-menerus tanpa gangguan secara alami tidak akan menimbulkan masalah bagi Liu Ming dan pembudidaya negara pelet nyata lainnya, dan Qian Rupin baik-baik saja di bawah perawatan Liu Ming. Pada saat ini, Yan Qing, yang terbang di depan, tiba-tiba melambat, dan 4 orang di belakang juga berhenti setelah melihat ini. Liu, jika saya ingat dengan benar, pulau itu berjarak kurang dari 1000 mil di depan. Yan Qing melihat sekeliling, lalu berkata dengan pasti. Mendengar ini, Liu Ming menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan di depan, melalui lapisan kabut putih, samar-samar dia bisa melihat kumpulan kabut putih yang jelas lebih padat dari tempat lain, hampir mencakup jarak ratusan mil. Dengan penglihatannya dan pikiran surgawi, dia masih belum bisa melihatnya. Adapun apakah ada pulau di dalamnya, masih belum diketahui untuk saat ini. Setelah Liu Ming mengangguk tanpa komitmen, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah terbang setengah hari, mereka sampai di kabut putih tebal. Setelah beberapa pengujian, ditemukan bahwa kabut tidak memiliki efek lain kecuali melindungi pikiran surgawi. Mereka berlima langsung terjun ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sebuah pulau besar dengan penampakan agak aneh mulai terlihat. Separuh bagian atas pulau sebenarnya ditumbuhi tumbuhan tinggi berwarna putih, sedangkan separuh bawahnya dipenuhi bebatuan hitam gundul tanpa tumbuhan sama sekali. Seluruh pulau tampak terbelah 2 dari tengahnya, membentuk 2 warna berbeda yaitu hitam dan putih. Di perairan dekat pantai ditutupi oleh potongan rumput laut berwarna hijau tua. Liu, ini adalah pulau tempat kita bersembunyi sebelumnya. Yan Qing melihat ke pulau hitam dan putih di depannya sambil berkata. Rumput gigi tinta, benda ini favorit Paus Dupa Dingin. Masuk akal jika Paus Dupa Dingin membangun sarangnya di sini. Namun, Paus Dupa Dingin pada dasarnya pemalu. Jika kita menggeledah seluruh pulau secara terang-terangan, itu akan merepotkan setelah diwaspadai. Liu Ming melirik rumput laut hijau tua di sekitar pulau dan berkata sambil berpikir. Pinger mempelajari susunan sejak muda, jadi aku bisa memasang jebakan untuk mengikat Paus Dupa Dingin. Namun, karena tempat ini sangat besar, saya khawatir saya membutuhkan kalian untuk menjaga kewaspadaan pada saat kritis. Qian Rupin bergegas keluar dari samping setelah mendengar kata-kata itu, lalu dia mengatakannya setelah menerima anggukan Liu Ming. Bab 1244, Berburu Paus. Ketika Yan Qing dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka jelas tidak menyangka bahwa gadis kecil yang terlihat seperti pengikut itu sebenarnya adalah seorang master arai. Mereka memandang Liu Ming dengan kaget dan ragu. Pinger memang cukup berbakat dalam seni susunan. Jika Anda bersedia membantu, saya bersedia meningkatkan hadiah asli 5 juta batu roh menjadi 8 juta. Apa yang Anda pikirkan? Liu Ming tersenyum tipis, menatap Qian Rupin, dan berkata begitu. Karena Tuan Liu tidak membutuhkan kami menunggu untuk menangani Paus Dupa Dingin, kami dengan senang hati melakukan masalah sepele seperti itu. Yan Qing sangat gembira. Dia setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Peri Jing dan pria kekar bernama Ge bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat tanpa usaha apapun, jadi tentu saja mereka tidak akan keberatan. Mereka bertukar pandang dan mengangguk setuju. Terima kasih atas kerja sama Anda.
Setelah masalah ini selesai, tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Namun, saya masih perlu memastikan apakah paus dupa dingin itu masih ada di sini. Belum terlambat untuk menyiapkan susunannya pada saat itu. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yan Qing dan dua lainnya tentu saja tidak keberatan. Di waktu berikutnya, beberapa orang segera menahan aura mereka, menyelinap ke pulau, menemukan tempat tinggi yang relatif tersembunyi untuk mengintai, dan melepaskan pikiran surgawi untuk menunggu dengan tenang. Alhasil, selama 2 hari berturut-turut, kawasan laut di sekitar seluruh pulau tenang. Tidak ada gerakan aneh sama sekali. Qian Rupin mengambil kesempatan ini untuk membicarakan rencana susunannya dengan 3 orang lainnya. Yan Qing dan 2 kultivator Real Pellet State lainnya, yang pada awalnya masih agak tidak setuju, tercengang setelah mendengarkan penjelasan gadis kecil yang baru berada pada tahap awal periode kristalisasi. Selama periode ini, Liu Ming mengamati sekeliling dengan penuh perhatian. Dia menemukan bahwa rumput laut hijau tua yang awalnya jarang tumbuh sangat cepat. Pada sore hari kedua, cuaca menjadi padat. Hingga tengah hari di hari ketiga, tiba-tiba terdengar suara gemuruh bernada rendah dari bawah permukaan laut di sisi timur pulau. Diikuti ombak besar, seekor paus raksasa berwarna biru tua muncul dari laut, menyemburkan pancaran air besar setinggi puluhan meter di atas kepalanya. Setelah itu, paus itu membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan isap yang sangat besar keluar darinya. Hanya dalam sekejap mata, semua rumput gigi tinta dalam jarak puluhan meter tersedot ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, tubuh berukuran 300 meter itu memutar pinggangnya dengan fleksibel dan menyelam kembali ke laut. Sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam, ekor besar itu menghantam permukaan laut, menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan meter. Meskipun paus raksasa ini hanya membutuhkan waktu 3 detik dari kemunculannya hingga menghilang, bagi Liu Ming dan pembudidaya negara pelet nyata lainnya, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Itu benar-benar paus dupa yang dingin. Liu Ming bergumam sambil berpikir setelah membandingkan bentuk paus raksasa dengan paus dupa dingin di benaknya. Sekarang setelah dia memastikan keberadaan paus dupa dingin, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Dia segera memberi petunjuk pada Qian Rupin. Qian Rupin tersenyum penuh arti. Setelah berdiskusi dengan Yan Qing dan 2 orang lainnya, mereka segera berpencar dan mulai mengatur susunannya. Hingga malam hari, barisan besar diam-diam diatur di sekitar pulau di bawah pengaturan mereka. Jika seseorang melihat pulau itu dari udara sekarang, dia bisa melihat Yan Qing, Peri Jing dan pria kekar bernama Ge membentuk segitiga. Masing-masing memegang bendera formasi biru di tangannya dan mengibarkannya tanpa henti. Pada saat yang sama, di wilayah laut sekitar pulau, untaian sutra kristal biru diam-diam muncul dan terjalin satu demi satu. Jaring besar berbentuk cincin secara bertahap terbentuk, menutup wilayah laut luas di sekitar seluruh pulau. Karena sutra kristal biru ini tidak memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual sedikit pun, sutra tersebut tampak tidak terlihat di air laut biru, dan keseluruhan prosesnya sangat sunyi, jadi sampai jaring besar itu terbentuk, ikan-ikan yang berenang di dekatnya tidak menyadarinya sama sekali. Saudara Ming, paus dupa dingin itu sekarang menjadi kura-kura di dalam guci. Sisanya terserah padamu. Qian Rupin berkata sambil tersenyum tipis, menyisir sehelai rambut yang basah oleh keringat di dahinya. Liu Ming mengangguk sedikit ke arahnya, lalu dia jatuh ke laut seperti batu, menimbulkan gelombang kecil. Setelah 15 menit, Liu Ming menemukan celah raksasa yang mencurigakan di kedalaman selokan dekat pulau. Retakan itu berukuran sekitar beberapa ratus meter. Masih ada beberapa pecahan gigi tinta yang mengapung di tepi retakan. Dari celah itu, aroma samar yang aneh tercium samar-samar. Setelah Liu Ming mengamati pintu masuk sebentar, kegembiraan muncul di matanya. Setelah menyembunyikan auranya, dia dengan hati-hati menyelinap ke dalam celah. Bagian luar retakan tampak sedikit bergelombang, tetapi ternyata bagian dalamnya rata dan halus. Ada beberapa karang berwarna-warni di sekitarnya. Di bawah pantulan beberapa rumput laut berpendar yang tidak diketahui, tampak cukup fantastis. Tiba-tiba, ekspresi Liu Ming berubah. Pasalnya, ia tiba-tiba menemukan seekor paus biru tua raksasa berukuran ratusan meter. Ia berjongkok dan beristirahat di kedalaman celah ini. Itu adalah paus dupa dingin yang pernah dia lihat sebelumnya. Menilai dari paksaan yang berasal darinya, ternyata itu adalah kulit binatang dari negara pelet asli.
Paus Dupa Dingin sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Ia memutar tubuhnya dari waktu ke waktu untuk melewati bebatuan aneh di laut. Tetapi pada saat ini, mata Paus Dupa Dingin itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang besar berbalik, dan ia memandang ke arah laut tidak jauh karena terkejut. Pada saat itu, aliran cahaya hitam muncul dan terbang menuju Paus Dupa Dingin dengan kecepatan yang luar biasa. Ruang di sekitarnya terkoyak menjadi ruang selebar beberapa meter. Dia tidak bermaksud menyembunyikan jejaknya sama sekali. Sebelum Paus Dupa Dingin dapat melihat siapa yang datang, Liu Ming muncul seperti hantu setelah cahaya hitam memudar. Liu Ming tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dia mengangkat satu tangan, dan aliran cahaya ungu keluar. Kecepatannya sangat cepat hingga mencapai Paus dalam sekejap. Paus Dupa Dingin jelas terkejut, tetapi tanpa sadar ia memutar tubuhnya untuk menghindari titik vital. Namun punggungnya tertusuk oleh cahaya pedang ungu. Setelah kilatan lainnya, ia terbang keluar dari sisi lain tubuh Paus Dupa Dingin tanpa halangan apapun. Au! Diiringi lolongan kesakitan yang pelan dan panjang, Paus Dupa Dingin itu mengibaskan ekor raksasanya. Gelombang es super besar dengan cepat muncul, menyerang Liu Ming ke segala arah. Melihat ini, Liu Ming berenang ke depan bukannya mundur. Dengan jentikan lengan bajunya, 6 naga kabut hitam melonjak dan segera meledak. Gelombang cahaya hitam langsung menyelimuti es berwarna biru tua. Dengan semburan suara teredam yang berasal dari bola cahaya hitam, tidak ada lagi gerakan. Melihat Liu Ming terus mendekat, Paus Dupa Dingin itu memuntahkan sekelompok zat seperti gelembung, mengubah air laut menjadi putih dan kental. Pada saat yang sama, Paus Dupa Dingin mengayunkan ekor raksasanya berulang kali, mengabaikan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah jeritan yang menyakitkan, ia berenang menjauh dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat bahkan Liu Ming pun terkejut. Melihat gelembung putih yang luar biasa, Liu Ming membungkus dirinya dengan cahaya hitam dan terbang ke arah di mana Paus Dupa Dingin itu melarikan diri. Segera setelah gelembung putih bersentuhan dengan cahaya hitam di permukaan tubuh Liu Ming, mereka berubah menjadi awan kabut putih, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Liu Ming sama sekali. Tapi setelah Liu Ming bergegas keluar dari gelembung putih, pemandangan aneh muncul. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan pikiran surgawi untuk dirasakan, tidak ada jejak Paus Dupa Dingin sama sekali. Tiba-tiba, Liu Ming menyipitkan mata. Dia melihat noda darah yang tidak mencolok di air laut di depannya, yang dengan cepat menghilang. Liu Ming bersinar dengan cahaya hitam dan mengubah arah. Setelah beberapa detik, Liu Ming muncul di tempat noda darahnya hilang, tetapi dia tidak menemukan apapun kecuali beberapa garis darah. Pada saat yang sama, puluhan mil jauhnya, Paus Dupa Dingin ditutupi oleh lapisan cahaya biru lembut. Tampaknya menyatu dengan air laut di sekitarnya, berubah menjadi bentuk ilusi. Luka yang semula lebarnya sekitar 3 meter pun pulih dengan cepat. Bakat bawaan ini telah memungkinkannya untuk melarikan diri dari musuh yang kuat beberapa kali. Paus Dupa Dingin itu menoleh ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Melihat Liu Ming terguncang pada jarak tertentu dan selama mencapai laut dalam, hanya masalah waktu sebelum bisa menyingkirkan musuh. Namun pada saat ini, terdengar ledakan yang keras. Paus Dupa Dingin melihat kilatan cahaya biru di depannya, dan tubuhnya yang besar seolah membentur tembok kokoh. Hantaman dahsyat itu memicu gelombang besar, yang langsung membuat Paus Dupa Dingin itu pusing beberapa saat. Saat ia menoleh untuk melihat pemandangan di depan, itu tampak sulit dipercaya. Di air laut yang awalnya kosong, sutra kristal yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi satu, memancarkan cahaya yang sangat biru seperti penghalang yang menghubungkan dari dasar laut ke permukaan laut. Itu adalah jebakan yang diatur oleh Qian Rupin. Liu Ming segera menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat pemandangan ini dari kejauhan. Dia segera terbang menuju Paus Dupa Dingin. Mungkin karena Paus Dupa Dingin itu tertegun setelah menabrak penghalang, ia hanya menoleh ke belakang setelah merasakan bahayanya. Saat ini, Liu Ming sudah muncul ratusan meter jauhnya. Dia melambaikan kedua tangannya. Pedang terbang ungu yang terbungkus busur petir melesat ke arah Paus Dupa Dingin. Saat berikutnya, lusinan lampu pedang ungu ditembakkan dari pedang roda pahit dan membentuk jaring pedang ungu, menyelimuti Paus Dupa Dingin. Bab 1245, sebuah plot. Paus Dupa Dingin menunjukkan sedikit kepanikan. Sisik biru tua di sekujur tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, dan penghalang biru setebal beberapa kaki segera muncul. Terdengar suara,
Pop. Petik 2. Setelah cahaya pedang ungu bersentuhan dengan sisik paus dupa dingin, mereka menemui jalan buntu untuk beberapa saat, kemudian puluhan lampu pedang ungu menebas tubuhnya dan keluar dari sisi lain. Lampu pedang ungu menghantam titik vital paus dupa dingin dalam waktu singkat, tapi kepalanya yang besar tidak terluka sama sekali. Liu Ming mengambil pedang roda pahit dan mendarat di sebelah kepala paus dupa dingin. Pada saat ini, cahaya biru muncul dari kepala paus dupa dingin, terbang ke laut dengan cepat. Suara mendesing. Sosok ungu keluar dari tubuh Liu Ming, menangkap bola cahaya biru dalam sekejap mata, dan menggigitnya. Bayangan ungu itu bersinar dan kembali. Itu mendarat di bahu Liu Ming. Itu adalah serangga Fudo penyerap jiwa yang baru saja disempurnakan Liu Ming. Pergantian peristiwa secepat kilat. Jiwa paus dupa dingin menjerit ketakutan, dan tubuhnya meronta dengan keras. Soul Absorb Fudo mengabaikan perjuangan jiwa biru, mengangkat tubuhnya, dan melepaskan kekuatan isap dari mulutnya. Dengan suara, swoosh, ia menelan bola cahaya biru itu sepenuhnya, lalu mengeluarkan kicauan ceria. Liu Ming membelai kepala Soul Absorb Fudo dengan ringan dengan jari-jarinya. Ada sedikit cahaya biru di Soul Absorb Fudo, tapi kembali normal setelah beberapa detik. Saat berikutnya, Liu Ming merasakan kekuatan mental murni datang dari Soul Absorb Fudo dan bergabung ke dalam lautan kesadarannya. Meski tidak banyak, kekuatan mentalnya masih meningkat sedikit. Wajah Liu Ming cerah, dengan Fudo penyerap jiwa ini, selama dia sering berburu kulit binatang dan melahap jiwa. Kekuatan mental dapat terus berkembang, yang juga sangat bermanfaat untuk menembus alam surgawi. Setelah dibelai oleh Liu Ming, Fudo penyerap jiwa kembali ke lengan bajunya. Liu Ming menoleh untuk melihat kepala paus dupa dingin, lalu dia menebas dengan pedang roda pahit. Kali ini dia jelas-jelas mengurangi kekuatannya, tetapi dengan ketajaman pedang roda pahit, kepala paus dupa dingin itu terpotong-potong. Ngomong-ngomong, kepala besar paus dupa dingin ini seperti gunung. Liu Ming mencari di antara potongan-potongan itu selama sekitar 15 menit, lalu dia tampak gembira. Dia berdiri dengan tandan putih seukuran kepalan tangan di tangannya. Dilihat dari aroma aneh yang terpancar dari benda ini, itu pasti Cold Abyss Incense. Untuk binatang sebesar itu, yang paling berharga hanyalah bongkahan kecil ini. Setelah Liu Ming sangat gembira, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkannya ke dalam. Secara alami, Liu Ming tidak akan menyia-nyiakan sisa bagian tubuhnya. Setelah mencari beberapa bahan berharga, dia meninggalkan tempat ini dengan puas dan melarikan diri menuju laut. Saat Liu Ming baru saja terbang keluar dari air, dua sosok tiba-tiba muncul di kiri dan kanan. Seorang pria berpakaian hijau dengan alis dan mata ramping mengeluarkan segel batu giok putih dari tangannya, mengeluarkan sinar cahaya putih yang menyilaukan. Yang lainnya adalah pria kekar dengan pedang 9 cincin. Pembuluh darah biru pecah di ototnya saat dia menebaskan cahaya pedang yang terang dengan kekuatan yang besar. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, mereka adalah Yan Qing dan pria kekar bermarga Ge yang datang bersama. Di tengah teriakan keras mereka, sinar putih dan cahaya pedang jernih melonjak ke arah Liu Ming dengan paksaan yang menakutkan. Semburan suara robek. Liu Ming, yang baru saja keluar dari air, sepertinya belum mengetahui apa yang sedang terjadi, dan dia menebas menjadi beberapa bagian dengan serangan gabungan dalam sekejap. Kedua sosok itu sangat gembira pada awalnya, tapi kemudian mereka terkejut. Mayat, Liu Ming kabur dan berubah menjadi gumpalan udara hitam. Mereka berdua segera mengerti bahwa ini hanyalah khayalan Liu Ming. Mereka mengangkat kepala untuk melihat sekeliling dengan kaget. Puluhan meter jauhnya, Liu Ming muncul dalam sekejap. Setelah semburan suara berderak dari kedua lengannya, dia menyilangkan tangan di depan dadanya dengan sekumpulan cahaya hitam. Segera, pedang terbang ramping mengeluarkan lampu merah dan menebas lengan Liu Ming dengan keras. Ledakan. Petik 2. Sekelompok besar riak udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke sekeliling, seketika memicu gelombang besar setinggi puluhan meter di laut di bawahnya. Saat berikutnya, pedang berwarna darah itu sepertinya telah dipantulkan kembali oleh kekuatan yang sangat besar dan terbang menjauh. Liu Ming berdiri di kejauhan dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Di balik awan kabut merah di kejauhan, berdiri seorang pria beralis tebal yang terbungkus aura berdarah. Dia melambai dan mengingat pedang berwarna darah itu, lalu dia menatap Liu Ming dengan ngeri. Saat ini, dua pembudidaya sebelumnya datang hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah beberapa kilatan,
mereka berdiri puluhan meter dari Liu Ming bersama pria beralis tebal. Mereka mengepung Liu Ming dalam formasi segitiga. Pria beralis tebal tidak jauh dari sana jelas terkejut dengan tindakan Liu Ming yang menahan serangan pedang secara paksa. Kulitnya menjadi tidak menentu karena ketakutan yang besar. Untuk beberapa saat, mereka bertiga terdiam, namun tidak ada niat sedikit pun untuk pergi. Di tepi pulau di kejauhan, seorang wanita muda dengan bekas luka menatap lurus ke tempat Liu Ming berada. Di sampingnya ada Qian Rupin yang tidak sadarkan diri. Namun, tidak ada luka di tubuh Qian Rupin. Dia sepertinya hanya pingsan. Pikiran surgawi Liu Ming dengan cepat memahami situasi secara keseluruhan. Dia berkata pada Yan Qing dengan suara yang dalam. Saya tidak punya keluhan atau permusuhan dengan Anda, mengapa Anda ingin berkolusi dengan orang luar untuk menyerang saya? Mendengar suara dingin Liu Ming, Yan Qing dan pria dengan alis tebal saling memandang dan tiba-tiba tertawa di saat yang bersamaan. Ten, Liu, dengan kultivasimu, kami sebenarnya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kamu kaya. Melawan godaan seperti itu, bagaimana Anda bisa membiarkan kami menutup mata? Yan Qing berkata terus terang, yang berbeda dari kerendahan hatinya biasanya. Hehe, jika kamu bisa menyerahkan semua hartamu, mungkin aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup jika suasana hatiku sedang baik. Kalau tidak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi lawan kami setelah selamat dari serangan kami secara kebetulan tadi. Pria dengan alis tebal juga kembali sadar. Dia menunjuk ke samping, dan pedang berwarna darah itu ingin diluncurkan. Tapi meski begitu, dia sepertinya masih takut dengan penilaian Liu Ming dari penampilan sebelumnya. Dia tidak segera melancarkan serangan. Jika kamu benar-benar percaya diri untuk membunuhku, mengapa repot-repot berbicara banyak? Liu Ming tetap tenang. Aku khawatir Tuan Liu tidak tahu bahwa Qian Rupin yang datang bersamamu sudah ada di tangan kami, kan? Yan Qing tidak menjawab secara langsung, tapi dia mengubah topik pembicaraan. Jika kamu ingin mengancamku dengannya, aku tidak akan menghiburmu lagi. Mendengar ini, mata Liu Ming berkedip dengan sedikit niat membunuh yang tidak terlihat. Begitu dia berkata, dia bersinar dalam cahaya hitam dan menyelam ke laut di bawah. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Qian Rupin. Yan Qing dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi setelah terkejut sesaat, mereka menjadi marah. Yan Qing membalikkan tangannya. Setelah semburan cahaya keemasan, sebuah mangkuk emas muncul dan ditekan ke arah Liu Ming. Liu Ming siap untuk ini. Dia mencengkeram tangan kanannya dan menyapu mangkuk emas itu tanpa ragu-ragu. Segera, di bawah mangkuk emas besar, bayangan cakar hitam pekat yang terbungkus kabut hitam menghantam mangkuk emas tersebut. Setelah benturan keras, mangkuk emas sepertinya mendapat dampak yang sangat besar. Cahaya keemasan sepertinya tidak efektif sama sekali. Bayangan cakar hitam menggoreskan 5 tanda dalam pada mangkuk emas, menyebabkan kerusakan parah pada spiritualitasnya. Liu Ming pergi ke laut dan menghilang dalam sekejap. Saat ini, pria dengan alis tebal mengangkat satu tangan. Pedang berwarna darah itu berdengung dan menyusut menjadi jarum tipis berwarna darah. Segera setelah itu, pria dengan alis tebal itu meludahkan seteguk sari darah ke jarum tersebut. Setelah jarum berwarna darah distimulasi, jarum itu meledak menjadi cahaya berdarah dan melonjak menuju Liu Ming di laut. Pria bermarga Ge itu tak mau kalah setelah melihat keduanya menyerang satu demi satu. Pedang 9 cincin itu bergetar di udara dan mengubah bayangan pedang raksasa sepanjang 300 meter. Setelah bekerja sama, dibandingkan dengan serangan diam-diam sebelumnya, momentum mereka bahkan lebih mencengangkan. Mereka ingin membunuh Liu Ming di laut. Melihat ini, Liu Ming segera menamparkan dadanya dengan satu tangan, dan lapisan tanduk perak langsung membungkus seluruh tubuhnya. Setelah 2 puff datang dari punggungnya, sepasang sayap perak terbentang. Dengan berkah sayap perak, Liu Ming seperti ikan di laut. Dalam sekejap mata, dia dengan mudah menghindari bayangan pedang raksasa itu. Adapun jarum tipis berwarna darah, dia menjentikkan lengan bajunya dan meluncurkan kabut hitam, menghalangi cahaya berdarah yang ganas. Kemudian, dia terus terbang ke kejauhan. Setelah Yan Qing dan yang lainnya melihat perubahan ini karena terkejut, mereka mengejar Liu Ming tanpa berpikir. Mereka melancarkan berbagai jenis serangan satu demi satu. Melihat mereka mengejarnya, Liu Ming diam-diam merasa senang. Dia menjaga jarak tertentu dari Yan Qing dan yang lainnya dengan tidak tergesa-gesa.
Hampir pada saat yang sama, di kaki Perijing di tepi pulau yang jauh, cahaya kuning menyala, menampakkan Bond Scorpion mini seukuran telapak tangan. Bond Scorpion menembakkan sinar keemasan dari jengger emas di dahinya. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi. Dengan puff yang teredam, sinar cahaya keemasan langsung menembus Perijing. Bab 1246, Tidak Normal. Saat berikutnya, seluruh tubuh Perijing ditutupi lapisan cahaya keemasan, dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, kecuali bekas luka di wajahnya yang semakin ganas, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan kekuatan spiritualnya pun dipenjara. Kemampuan ini diperoleh setelah Xier maju ke tahap Real Pellet State selanjutnya. Itu untuk sementara dapat menahan jiwa kultivator dan membuatnya tidak bisa bergerak. Xier tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berkedip, sosoknya langsung melonjak hingga berukuran beberapa meter, dan dia terbang di depan Perijing yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, pengait ekor meluncurkan garis hitam pekat ke kepala Perijing. Pong! Sebelum Perijing menjerit, kepalanya meledak, berubah menjadi hujan darah. Jiwanya dihancurkan oleh cahaya keemasan sebelum sempat melarikan diri. Setelah kabur, Xier berubah menjadi gadis berbaju tule hitam lagi. Dia menggendong Qian Rupin, membungkus dirinya dengan cahaya keemasan, dan berlari ke laut di kejauhan. Dari kemunculan Xie yang tiba-tiba hingga membunuh Perijing, hanya butuh beberapa detik. Meskipun Yan Qing dan dua lainnya menyadari perubahan seperti itu, mereka tidak dapat membantu tepat waktu. Xier telah terbang ke laut bersama Qian Rupin dan menghilang tanpa jejak. Mereka bertiga tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menghentikan lampu pelarian pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Liu Ming, yang melarikan diri di depan, berhenti, berbalik dan menyerang mereka bertiga. Melihat gerakan Liu Ming, mereka tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Mereka berteriak secara bersamaan. Pedang berdarah pria dengan alis tebal, segel besar giok putih Yan Qing, dan pedang pria kekar bermarga itu ditembakkan pada saat yang bersamaan. Tiga senjata ajaib bersinar terang dan membentuk jaring raksasa, menyelimuti Liu Ming. Liu Ming kabur dan terbang ke laut. Ekspresi mereka berubah. Setelah Liu Ming terbang ke laut, dia sepertinya telah menyatu dengan laut. Pikiran surgawi mereka tidak dapat merasakan keberadaan Liu Ming sama sekali. Mereka saling melirik. Pria dengan alis tebal, yang memiliki budidaya tertinggi, tiba-tiba berteriak. Hati-hati di bawah. Begitu dia berteriak, laut di bawah mereka bertiga tiba-tiba pecah. Sinar air tebal melesat. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar, tapi karena mereka telah mengaktifkan penghalang pertahanan sebelumnya, mereka tidak menerima banyak kerusakan. Meski begitu, mereka masih terdorong oleh kekuatan yang sangat besar. Pria berotot dengan alis tebal menstabilkan tubuhnya setelah kilatan cahaya berdarah, tapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang ungu muncul dari pancaran air. Itu bergegas ke arahnya dengan niat pedang yang mengancam. Perpaduan tubuh dan pedang. Pria beralis tebal itu merasakan jantungnya berdebar. Perasaan bahaya yang ekstrim langsung muncul di benaknya. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan meludahkan sekelompok esensi darah ke pedang berdarah di sampingnya. Dalam sekejap mata, pedang berdarah itu tumbuh beberapa kali lipat. Itu berputar dan menghalangi di depannya seperti perisai berdarah. Boom! Ledakan keras menyebar ke dasar laut. Dalam tabrakan sengit antara cahaya berdarah dan cahaya ungu, pusaran besar terbentuk. Pedang berdarah pria dengan alis tebal tidak bisa menghentikan cahaya pedang ungu sama sekali. Itu terpotong menjadi dua, memperlihatkan pria dengan alis tebal di belakang. Pria dengan alis tebal itu merasa tidak enak. Dia ingin melawan dengan cara lain, tapi sudah terlambat. Ditemani oleh suara robekan, cahaya pedang ungu melintas. Sosok Liu Ming terungkap puluhan meter di belakang pria beralis tebal. Ekspresi pria beralis tebal itu langsung membeku. Garis merah muncul di lehernya. Saat berikutnya, kepalanya dimiringkan dan diturunkan. Tanpa menoleh ke belakang, Liu Ming dengan santai menjentikkan jarinya ke dahi pria beralis tebal itu. Saat jiwanya lepas dari kepalanya, jiwa itu langsung terbungkus dalam awan kabut ungu. Bayangan tipis ungu muncul di kabut, lalu terdengar jeritan tiba-tiba. Liu Ming melambai dan mengingat cahaya ungu, lalu dia berbalik dan menatap dingin ke arah Yan Qing dan pria kekar bermarga Ge yang tercengang di kejauhan. Melihat ekspresi tegas Liu Ming dan memikirkan adegan pemenggalan kepala pria dengan alis tebal tadi,
bagaimana mereka berani memiliki niat untuk bertarung. Mereka berbalik dan lari ketakutan. Liu Ming mengangkat alisnya. Setelah kepakan sayap perak, sosoknya menghilang lagi. Pria kekar bermarga Ge melarikan diri sedikit lebih lambat dari Yan Qing. Ia tidak berani menoleh ke belakang karena takut menunda kesempatan untuk melarikan diri. Saat berikutnya, cahaya hitam muncul di belakangnya, dan Liu Ming tiba-tiba muncul. Dengan mengangkat tangan kanannya, 3 naga kabut hitam dan 3 harimau menyerbu ke arah pria bermarga Ge. Serangkaian dampak keras. Pria bermarga Ge menunjukkan keputusasaan di matanya. Sebelum dia sempat berteriak, tubuhnya berubah menjadi genangan daging dengan suara berderak yang terus-menerus. Jiwanya bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Segera setelah itu, Liu Ming menunjuk ke arah tertentu. Cahaya pedang ungu menyala. Yan Qing jelas tahu apa yang terjadi pada pria bermarga Ge itu. Ketika dia ingin menoleh untuk memeriksa posisi Liu Ming, dia melihat jaring ungu raksasa menutupi dirinya. Terdengar suara memohon ampun, lalu Yan Qing menjadi abu di jaring pedang ungu. Liu Ming melambaikan tangannya dan mengirimkan awan udara hitam untuk menjarah barang penyimpanan mereka. Pada saat ini, sesosok muncul dari bawah dan berhenti di samping Liu Ming. Itu adalah Sir Qian Rupin yang tidak sadarkan diri ada di pelukannya. Kamu telah bekerja keras. Liu Ming mengambil Qian Rupin dari Sier dan mengangguk ke Sier. Sier tersenyum dan menyerahkan gelang penyimpanan kepada Liu Ming, milik Peri Jing. Lalu dia berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke labu konversi yin di pinggang Liu Ming. Liu Ming menyimpan barang penyimpanan dan menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke tubuh Qian Rupin. Setelah menyadari hanya jiwanya yang tersembunyi, dia merasa lega. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam terbang ke dahi Qian Rupin. Tubuh Qian Rupin bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Saudara Ming, tidak bagus. Yan Qing dan yang lainnya baru saja menyelinap ke arahku. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Kamu harus berhati-hati. Qian Rupin berteriak cemas saat melihat Liu Ming. Jangan khawatir, aku sudah membunuh mereka. Liu Ming melepaskan Qian Rupin dan berkata sambil tersenyum. Qian Rupin melihat sekeliling dengan heran. Tidak ada seorang pun di permukaan laut, namun masih ada sedikit bau darah di udara. Orang-orang itu benar-benar dipenggal oleh Liu Ming. Qian Rupin juga orang yang pintar. Dia dengan cepat menebak sebagian besar sebab dan akibat dari masalah ini. Yan Qing dan yang lainnya tidak membunuhnya, karena mereka ingin menggunakannya untuk mengancam Liu Ming. Maaf, saya telah membuat masalah lagi untuk saudara Ming. Wajah Qian Rupin agak tidak sedap dipandang. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak memikirkan matang-matang masalah ini. Saya tidak menyangka orang seperti Yan Qing akan membunuh demi batu roh. Tapi kali ini, jika bukan karena susunan yang Anda atur, saya tidak akan bisa membunuh Paus Dupa Dingin dengan lancar. Liu Ming berkata dengan nyaman. Setelah Qian Rupin mendengar ini, wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Ayo pergi. Kita tidak seharusnya tinggal lama di sini. Fluktuasi yang disebabkan oleh pertempuran tadi mungkin menarik para pembudidaya atau kulit binatang lainnya. Liu Ming melirik ke kejauhan dan mengatakannya lagi. Yan Rupin tentu saja tidak punya pendapat. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya kembali ke rumah gua di halaman Little Huan lagi. Qian Rupin masih sedikit tertekan, jadi dia kembali ke kamarnya setelah memberitahu Liu Ming. Liu Ming langsung masuk ke ruang rahasia dan memeriksa barang penyimpanan oleh Yan Qing dan 3 lainnya. Yang mengejutkannya, ada lebih dari 100 juta batu roh di masing-masing batu. Pria berotot dengan alis tebal memiliki paling banyak di antara mereka. Ada hampir 300 juta batu roh. Selain itu, ada bahan langka lainnya, tampaknya sangat berharga. Ini seharusnya menjadi kekayaan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka menghadiahkan Liu Ming secara gratis. Dengan begitu banyak batu roh, ditambah penghasilan Liu Ming dari pemurnian pil selama bertahun-tahun, itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menaiki kapal raksasa penyeberangan laut. Masih banyak batu roh yang tersisa. Liu Ming menghela nafas lega, memilah beberapa item penyimpanan, dan mengeluarkan bumbu otak paus dupa dingin. Meski bumbu otak ikan paus dupa dingin sudah didapat, namun masih diperlukan beberapa prosedur untuk membuatnya menjadi bumbu, namun ia sudah melakukan persiapan yang diperlukan. 3 hari kemudian, ketika Liu Ming keluar dari ruang rahasianya dengan botol giok di tangannya. Meski botolnya tertutup rapat,
masih ada aroma aneh yang keluar darinya. Dia membelai botol giok itu dengan sayang, dan menyimpannya setelah beberapa saat. Dia menunjukkan pandangan yang bijaksana. Sekarang ada 3 item pendukung yaitu Cold Abyss Incense, buah luosu, dan pil api merah, tapi hanya ini saja tidak cukup untuk menembus kemacetan Celestial State. Liu Ming memutuskan untuk mengumpulkan 2 item pendukung lagi sebelum mencoba menerobos ke Celestial State. Setelah mengambil keputusan, dia segera keluar dari rumah gua dan terbang menuju perusahaan kayu biru di timur kota Luo. Daripada mencarinya sendiri, akan lebih cepat jika mendiskusikannya dengan Lansi. Tidak lama kemudian, dia terbang ke Linhai Avenue di mana Bluewood Farm berada. Hah, ada ekspresi terkejut di mata Liu Ming. Jalanan yang tadinya ramai kini tampak jauh lebih sedikit penduduknya. Banyak pembudidaya kulit binatang yang berjalan di jalan memiliki kulit yang berat dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Apakah terjadi sesuatu? Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia kembali ke kota Luo beberapa hari yang lalu, dia belum menyadari situasi ini. Di perusahaan Bluewood, keadaannya juga sangat tidak normal saat ini. Para tamu sedang terburu-buru. Begitu Liu Ming masuk ke firma itu, seorang deputi segera menyambutnya. Dia sudah sering berkunjung ke Bluewood Farm. Setelah menjelaskan tujuannya, dia segera dibawa ke aula dalam dan bertemu Lansi. Lansi juga tampak cukup khawatir, tetapi ketika dia melihat Liu Ming masuk, dia bergegas menemuinya. Liu, sudah lama tidak bertemu. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Lansi secara pribadi menyeduh secangkir teh spiritual untuk Liu Ming sambil tersenyum. TL, apakah perang akan terjadi? Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Buku Iblis Chapter 1247 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 27 Agustus tahun 2023 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 1247, Perang antar 3 klan. Perilan sangat pintar. Saya di sini hari ini untuk meminta sesuatu. Liu Ming berkata dengan tenang. Katakan saja padaku, jika aku bisa membantu, aku pasti akan melakukannya. Lansi duduk di samping Liu Ming dan berkata sambil tersenyum manis. Hubungan mereka menjadi lebih dekat setelah beberapa tahun ini. Saya ingin meminta Nona Lansi untuk membantu saya menemukan cara untuk menerobos ke negara surgawi. Liu Ming berkata terus terang. Ketika Lansi mendengar ini, dia menunjukkan senyuman masam. Saya juga tahu kalau masalah ini agak berlebihan. Saya tidak ingin berita pasti. Asalkan ada petunjuk atau bahkan rumor. Kalau begitu, aku akan memikirkan sisanya. Sebelum Lansi dapat berbicara, Liu Ming sudah melanjutkan. Kalau sekedar mengumpulkan informasi, tidak sulit. Saya akan segera mengirimkan pesan kepada orang-orang klan saya, tetapi waktunya tidak tepat sekarang. Ras kayu biru kita juga terlibat dalam perang. Mungkin perlu beberapa saat sebelum saya dapat membalas Tuan Liu. Saat itulah Lan Si berkata dengan lega. Perang. Liu Ming terkejut. Dia berkata dengan sedikit aneh. Liu tidak tahu. Perlombaan ular hijau dan perlombaan serigala bayangan bekerja sama untuk menyerang perlombaan rubah langit. Lansi memberi tahu Liu Ming kabar mengejutkan. Ada hal seperti itu. Liu Ming terkejut. Sudah 2 hari sejak berita itu sampai ke kota Luo. Tuan Liu pasti mengasingkan diri, jadi Anda tidak mendengar kabar apapun, kata Lansi. Bagaimana situasi perang sekarang? Sosok Yao Ji muncul di benak Liu Ming. Dia merasa sedikit khawatir. Menurut berita dari klanku, pusat kekuatan negara pemahaman mistik dari kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali. Kedua belah pihak mengalami beberapa kerusakan. Namun, ras rubah langit bertarung melawan 2 klan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Bahkan tempat suci mereka, Istana Wanbo, kini telah dikepung oleh ras ular hijau dan ras serigala bayangan. Namun, saya mendengar bahwa beberapa tokoh penting telah lolos dari pengepungan, 3 dari 8 klan telah melancarkan perang ini. Sekarang tidak hanya wilayah pengaruh ras rubah langit yang penuh dengan peperangan, seluruh benua liar yang liar berada dalam situasi yang sangat tidak stabil. Bahkan kota Luo sangat terpengaruh, Lansi menghela nafas dan berkata dengan prihatin. Ketika Liu Ming mendengar bahwa Istana Wanbo dikepung, dia tidak lagi berminat untuk mendengarkan. Dia bertanya langsung tanpa berpikir.
Apakah Nona Lan tahu tokoh penting mana dari ras rubah langit yang telah gugur?